Ya, di tengah pendudukan Taliban atas Afghanistan serta kondisi negara tersebut pasca pendudukan ini, muncul kembali pertanyaan akan bagaimana posisi Indonesia dalam menakar kondisi ini tidak hanya bagi diplomasi luar negeri tetapi juga antisipasi akan dampak kemenangan kelompok Taliban bagi kelompok dan juga bibit radikalisme yang ada di Indonesia. Kita akan bahas lebih lanjut dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Selamat malam Pak Komjen. Sore Pak Komjen maksud saya. Selamat sore. Baik. Kondisi sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan berikutnya ada Visiting Fellow Nanyang Technological University Singapore yang juga merupakan pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, Mas Nur Huda Ismail. Selamat sore Mas Nur. Selamat sore Mbak, terima kasih. Kondisinya sehat juga ya Mas? Ya, sehat-sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ke Pak Boy terlebih dahulu. Saya harus meminta Anda Pak Boy kembali mengelaborasi pernyataan Anda sebelumnya di hadapan awak media kalau kita masyarakat Indonesia jangan sampai salah simpati dengan kemenangan Taliban. Maksudnya gimana nih Pak? Ya, tentu kita lihat korelasi Taliban selama ini dengan kaitan ya dengan jaringan terorisme itu ada. Dan itu sudah juga masuk dalam sanction list ya yang dikeluarkan oleh United Nations. Dan tentunya selama ini juga kita mengenal Taliban itu boleh dikatakan gerakan politik berbasis kekerasan di Afghanistan. Oleh karena itu apa yang ditampilkan Taliban itu adalah sesuatu yang tentunya tidak baik dalam hal ini untuk menjadi hal yang dicontoh oleh anak-anak muda Indonesia. Dan hal ini tentu adalah kita cegah, kita jaga bersama agar kekerasan-kekerasan, radikal terorisme sebagaimana yang ditampilkan oleh Taliban selama ini tidak menjadi sebuah contoh bagi kita semua. Demikian. Oke, Pak Boy saya teruskan lagi ya. Saya juga sempat mengutip pernyataan Bapak sebelumnya kalau ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menggalang simpatisan atas isu Taliban dan sekarang sedang BNPT cermati. Ini maksudnya apakah BNPT sudah membaca ada pergerakan dan dari pihak mana Pak? Ya, sejak Taliban dinyatakan dimasukkan dalam consolidated list dari United Nations Security Council, itu sudah ada ya. Oke. Ini dataan lama ya, dari tahun 2001 ya, pendataan lama. Itu setidak-tidaknya ada 131 individu dan 5 entitas yang diawasi. Yang diawasi ada korelasi dengan Taliban. Karena hal ini tentu perlu adanya pengawasan, monitoring, dan seterusnya. Itu sudah berlangsung lama. Nah, berkaitan dengan gerakan yang terakhir, peristiwa terakhir di Afghanistan, tentunya juga ini menjadi hal yang terus kita cermati. Dicermati, tentu yang perlu dilihat adalah dampak dari apa yang terjadi dan korelasinya dengan aktivitas entitas individu yang ada di Indonesia. Itu bagian yang kita cermati, kita kerjasamakan dengan unsur intelijen dan unsur para penegak hukum. Sehingga tentu kita harap jangan sampai ada reaksi atau tindakan-tindakan yang merugikan bagi kita semua. Karena sekali lagi, pergerakan yang ditampilkan oleh Taliban adalah suatu contoh yang tidak baik untuk kita semua. Oke, Pak Boy. Nanti akan kita gali lebih dalam, tapi sekarang saya ke Mas Nur dulu. Mas Nur, dengan pernyataan Pak Boy tadi dan juga kita sebenarnya kalau misalnya dihimbau agar tidak sampai salah simpati. Nah, apakah kita perlu atau masih perlu khawatir pendudukan Taliban ini bisa mempengaruhi pergerakan bibit radikalisme atau kelompok ekstremis di Indonesia? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihatnya dari perspektif sejarah juga. Orang-orang ke wilayah konflik, dalam konteks ini orang Islam dan di Indonesia spesifik lagi, itu pasti ada kepentingan geopolitik pada masa itu. Pada konteks tahun 79 itu kita perang dingin, sehingga pada waktu itu Amerika operasi
namanya Cyclone Operation, memilih gerakan-gerakan Islam untuk melawan kekuatan komunis. Kalau dalam bahasa akademisnya itu war by proxy. Jadi kemudian ada sebuah sistem geopolitik global pada waktu itu memungkinkan mobilisasi orang Indonesia ini ke Afghanistan pada tahun 79, pada tahun 80-an, dan kemudian mereka lah berhubungan dengan Al-Qaeda, dengan kelompok-kelompok pertama dengan Mujahidin, kemudian dengan Taliban pada generasi selanjutnya, dan disitulah kemudian terjadilah koneksi antara orang-orang Indonesia dengan kelompok Al-Qaeda itu, karena Bin Laden pada waktu itu dilindungi oleh pihak Taliban sebagai sebuah tamu. Dan di Indonesia itu ada orang namanya Hambali, dan kemudian beberapa generasi yang lain itu bertemu langsung Al-Qaeda ini di bawah Taliban. Kemudian baru tahun 2002 kemudian bom Bali yang pertama, itulah kita tahu semua gerakan ini. Pak Boy lebih terlibat secara awal itu. Jadi pada masa dahulu kita tidak tahu, pada masa sekarang kita sudah tahu titik-titik mana sebetulnya yang akan bergerak dan main ini. Nah, yang paling penting untuk sebagai sebuah pendidikan itu adalah respon kelompok Islam yang pro syariah terhadap Taliban itu tidak sama. Menariknya, ISIS itu justru tidak senang dengan Taliban karena secara teologi, secara strategi itu berbeda. Tetapi pro Al-Qaeda seperti JI dan afiliasinya itu sangat korea sekali dengan kemenangan ini. Jadi kalau ibarat kita itu vaksin, kemenangan Taliban ini seperti booster semangat moral mereka. Untuk kita akan menunggu sampai kapanpun lah. Bahkan 20 tahun kita kalah nggak apa-apa, tapi kita akan bergerak dan suatu saat kita akan menang. Dan saya kira percikan-percikan semangat ini yang perlu kita waspadai bersama. Oke, termasuk apakah kita juga perlu mewaspadai adanya, kemarin sempat ada tawaran ya dari dukungan Taliban kepada Al-Qaeda, apakah ini memiliki efek tertentu, kemudian juga respon bagaimana menakar respon lanjutan dari organisasi lain seperti ISIS misalnya, dan ini apakah juga berpengaruh kepada bagaimana proyeksi Taliban gitu untuk menguasai Afghanistan secara keseluruhan, apakah bisa berhasil? Ya, saya kira kan kalau kita tidak bisa membandingkan Taliban dengan ISIS ya, kita harus membandingkan apple to apple. Taliban hari ini itu berbeda dengan tahun yang lalu. Taliban hari ini itu bahkan sebelum kejatuhan Taliban kan kita tahu bagaimana mereka mencoba memenangkan diplomasi publik. Mereka punya kantor perwakilan, mereka kemudian melakukan hubungan dengan negara-negara lain. Betul kata Pak Boy tadi, mereka menggunakan teror, tetapi selain sebagai salah satu cara mencapai tujuan politik, tetapi mereka juga sebuah organisasi besar yang menjalankan diplomasinya, dan bahkan yang beberapa kali pernah ke Indonesia juga. Terus kemudian hari ini juga misalnya China juga sangat suportif, Rusia juga mau membuka hubungan, dan kemudian Turki dan negara-negara lain. Karena ini sebetulnya oleh karena itu kalau hanya memandang Taliban sebagai sebuah organisasi teror, itu saya kira kurang tepat. Tapi yang paling perlu dicermati di Indonesia itu adalah bagaimana kemenangan ini menjadi semacam moral booster, menjadi semacam dorongan moral, euforia yang luar biasa, yang kembali menguatkan kelompok-kelompok ini untuk terus berjuang mencapai tujuan politiknya. Jadi gerakan teror itu jangan dibaca hanya bomnya, tetapi tujuan akhirnya itu merubah tanah kehidupan yang sudah kita pilih ini, merawat kebinekaan, ini yang merayakan perbedaan ini yang sebetulnya ini jadi tantangan saatnya itu bukan langsung kepada state security, pada keamanan negara langsung, tetapi pada human security, keamanan manusia, misalnya tentang nasib perempuan, tentang anak-anak, kemudian merayakan perbedaan, memberi ruang hal-hal yang menghargai perbedaan itu yang sebenarnya kita khawatirkan sebetulnya. Oke. Termasuk juga tindakan Taliban membebaskan 5.000 tahanan teroris itu apakah tidak memberikan presiden tersendiri, Mas Nur? Nah itu yang sebetulnya kita khawatirkan. Ya, kita tahu ada dulu minimal 11 warga negara Indonesia itu yang berusaha untuk pergi ke Afghanistan, tetapi dia itu ingin bergabung pada ISIS Khorasan di sana. Di sana. Nah ini yang sampai sekarang kita belum tahu, ini Pak Boy lebih paham mereka itu sebenarnya posisinya ada di mana, apakah termasuk evakuasi, apakah mereka masih berada dengan tahanan ini. Dan yang perlu diingat lagi dengan adanya lepasnya berbagai macam tahanan ini, ya jelas kita tahu di Syria dan kemudian kita masih ada banyak warga negara kita di sana yang saling merugikan
adanya dengan media sosial, hari ini kalau misalnya saya kan mengikuti WhatsApp group dari kelompok Pro-JI misalnya, itu sudah dikeluarkan itu berbagai macam anjuran, ini teknik kemenangan Taliban. Oh, kalau mau menang di pedesaan seperti ini. Jadi teknik-teknik itu sudah disebarluaskan untuk menjadi inspirasi. Oke. Nah, bicara mengenai pembebasan tahanan teroris tersebut, ini saya ke Pak Boy. Kami juga mendapatkan informasi, Pak Boy, bahwa ada orang Indonesia anggota ISKP yang juga merupakan cabang ISIS ini ditahan di penjara di kota Kabul. Apakah mereka termasuk dalam tahanan yang dibebaskan Taliban di awal pekan ini? Ya, kita tahu juga Taliban kan hari-hari ini berusaha untuk meraih simpati ya, meraih simpati dari berbagai kalangan, menjanjikan suatu kehidupan yang inklusif dan sebagainya. Jadi menarik kita cermati ke depannya. Namun demikian tentunya berkaitan dengan masalah pembebasan para teroris yang ada ini, kami juga belum mendapatkan data yang pasti ya. Jadi sedang kita telusuri terus apakah ini juga termasuk dari yang WNI ya. Sementara memang tercatat ada sejumlah WNI menjadi tahanan di sana. Oke, tapi misalnya benar mereka berada dalam rombongan yang dibebaskan, apakah BNPT sendiri mempunyai rencana prekondisi apapun bentuk yang terkait orang-orang ini? Ya, langkah pertama harus melakukan asesmen dulu ya. Jadi proses asesmen jika memang mereka adalah bagian yang dibebaskan. Setelah asesmen perlu ada pembicaraan terlebih dahulu dengan seluruh kementerian lembaga sebelum keputusan diambil. Jadi hal ini tentu kita perlu mencari tahu dulu apakah nanti 7 ini adalah bagian yang telah dibebaskan oleh Taliban ini, gitu ya. Oke, baik. Nanti saya akan menanyakan lagi terkait dengan bagaimana bentuk mitigasi ke depannya dari BNPT secara skala nasional ya Pak Boy. Tapi saya harus penasaran menanyakan kepada Mas Nur, kalau misalnya Mas Nur melihat bagaimana pergerakan yang ada di media sosial gitu, memandang polemik atau konflik yang terjadi di Afghanistan saat ini. Bagaimana Mas Nur melihatnya dari kacamata dan pandangan Mas Nur terhadap respon warga Indonesia? Ya, saya kira euforia kemenangan yang berbau Islam ini kan bukan yang pertama ya. Tahun 79 dulu ketika Iran itu yang menang, dulu kan saya di pesantren di Merauke itu juga banyak itu dulu, bahkan dicangkel poster-poster Khomeini, terus kemudian majalah Al-Quds. Euforia itu ada di kampus-kampus juga di UGM, bisa didiskusikan tentang bagaimana ideologi Islam ini bisa akhirnya menjadi ideologi negara. Tapi itu kemudian kita tahu bahwa itu adalah Syiah dan Indonesia Sunni. Ya tidak sampai kemudian mobilisasi kekerasan. Nah di Indonesia ini sekarang ini kan yang ingin merubah tatanan negara itu masih ada gitu. Jadi melihat ada sosok sebuah gerakan seperti Al-Qaeda itu semakin menginspirasi, dan oleh karena itu dengan adanya media sosial ini kan mengkhawatirkan. Kalau secara akademis itu kan sebetulnya terjadi pergeseran. Dulu itu orang bergabung di kelompok kekerasan itu harus namanya collective action, gabung dulu ke kelompoknya. Kemudian kelompok ini mengarahkan. Kalau sekarang itu connective action, orang hanya connect aja. Kenal di WhatsApp, atau kenal di sosial media, itu bisa kemudian memobilisasi. Cuma ini yang paling penting. Taliban itu sebagai sebuah gerakan itu adalah gerakan lokal. Jadi dia pengen Islamnya itu ya udah kita berjuang di wilayah ini saja. Dan konteksnya pada tahun 79, 80, awal-awal itu yang mengundang orang datang adalah orang Arab, yaitu namanya ulama ya dari namanya Abdullah Azam. Kemudian dia mengundang orang-orang untuk melakukan jihad. Dan pada masa itu juga hanya dari Amerika, terus kemudian pada masa itu kondisi pemuda di Islam yang ada di Timur Tengah itu sedang moralnya jatuh, kalah perang dengan Israel, Yom Kippur War itu. Kemudian inilah yang menggerakkan. Jadi kalau nanti ada mobilisasi sampai ke Taliban, itu harus ada yang undang. Karena Taliban sebagai sebuah gerakan itu dia bukan transnasional. Betul dia ada di wilayah Pakistan, tetapi itu kan dulu pembagian wilayah namanya Pakistan, Afghanistan itu kan yang bikin Inggris. Ada beberapa wilayah yang sukunya itu yang sekarang itu Pashtun itu sebagian itu Talibannya Taliban Pakistan, sebagian lagi Talibannya Taliban Afghanistan. Jadi kedua negara ini yang kemudian di masa penjajahan dulu kemudian ditarik, tetapi secara emosional sama gitu ya, sama kalau kita sama orang Malaysia lah di beberapa wilayah di Kalimantan itu kan di arbitrary atau kalau kita wilayah Filipina Selatan itu kan juga kayak begitu. Nah ini yang sudah kita mengkhawatirkan.
harus dicari seperti Pak Boy sampaikan tadi nama-nama atau organisasi gerakan yang mereka itu membuka potensi itu. Tapi ini sekarang COVID jadi agak susah bang jalan. Kalau COVID ini berhenti gitu, itu hanya masalah waktu saya kira kalau kemudian undangan itu datang, dibuka lagi. Apalagi kan pelatihan militer ini kan bukan yang susah lagi dan bisa menjadi bagian bisnis dari Taliban itu sendiri. Oke. Dan kita tidak boleh merendahkan JI. Ya. JI itu sebagai sebuah organisasi takjil. Dulu ketika para Wijayanto datang pertama kali, takjil itu cuma 3 juta. Ketika hari ini dibentak oleh Densus itu bisa miliaran. Jadi betapa lenturnya organisasi ini untuk kemudian bisa bertahan hidup dan mendapatkan logistik yang memadai. Oke, ini berarti sektor-sektor yang harus diwaspadai dan juga dicermati oleh BNPT ke depannya ya Pak Boy. Berarti ini relatif atau maksudnya punya relasi dengan bagaimana mitigasi BNPT ke depannya seperti apa? Ya, benar sekali tentu mitigasi karena ini perkembangan lingkungan strategik pada tingkat global yang memang ada kaitan juga dengan hal-hal yang bisa terjadi di Indonesia. Karena kaitan jaringan teror ini kan transnasional. Walaupun Taliban dia adalah gerakan lokal di Afghanistan, namun demikian karena dia memiliki link dengan Al-Qaeda dan kita tahu Al-Qaeda memiliki jejaring di negara kita, inilah yang harus kita waspadai. Apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kita perlu terus melakukan penguatan semangat nasionalisme kita. Kalau semangat nasionalisme kita ini bisa kita jaga, kita pelihara, bela negara kita adalah sebuah amanah konstitusi yang harus kita lakukan bersama dengan seluruh komponen masyarakat. Sehingga segala sesuatu, potensi ancaman radikal intoleran dan radikal terorisme, ini bisa dapat kita cegah. Dan tentu kita terus juga harus memperkuat sistem dari ketahanan nasional kita. Jadi ketahanan nasional di bidang ideologi, di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, ini adalah bagian yang terus bergerak dinamis dan harus kita kuatkan dari masa ke masa. Sehingga segala potensi gangguan yang masuk ke negara kita akan mentah dengan sendirinya. Jadi tidak mudah potensi virus radikal intoleran itu akan bisa masuk ke dalam sistem kemasyarakatan kita. Jadi hal ini telah tentu yang harus sama-sama kita bangun dengan melakukan penguatan nilai-nilai luhur bangsa kita. Penguatan kepada apa yang telah ditetapkan menjadi 4 konsensus nasional atau 4 pilar. Inilah modal pembangunan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Kalau ini kita kuat, kita yakinlah bahwa tidak akan mudah segala potensi ancaman itu akan merusak sistem kemasyarakatan di negara kita. Begitu pula harapan kita semuanya yang ada di Indonesia ya. Terima kasih atas informasi dan juga insight-nya Pak Boy Rafli Amar dan juga Mas Nur Huda Ismail atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak, selamat sore. Salam sehat. Terima kasih Mas Nur. Salam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.